Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Sekarsari dengan NPM 2401040014 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bernegara. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologi merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Sementara itu, hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Filsafat juga memiliki peran dan fungsi pedoman pandang hidup, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Serta nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan Pancasila sebagai filsafat yang pertama ada saling menjaga kerukunan dan toleransi. Yang kedua ada mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada membela negara tercinta. Yang selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada I.R. Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India Barat dan Arab. Yang kedua ada Soeharto. Menurut Soeharto, Pancasila mulai mengalami perubahan. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi budaya Indonesia. Yang ketiga, menurut Ruslan, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif seluruh rakyat bangsa Indonesia. Yang keempat ada Noto Nagoro. Menurut Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat manusia. Menurut ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat yang dimaksud untuk mengetahui hakikat dasar-dasar sila yang terkandung di dalam Pancasila. Yang selanjutnya ada fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama ada sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua ada sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga ada sebagai sumber dari semua sumber hukum. Yang keempat ada sebagai pandang hidup bangsa Indonesia. Yang terakhir ada tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama ada untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh. Yang kedua menjadi bangsa yang menjaga kepribadian dan keadilan. Yang ketiga ada untuk menjadi bangsa yang bisa menghargai hak asasi manusia. Yang keempat ada untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.